Hai guys, kembali lagi dengan Joseph di sini. Kali ini kita ingin memberikan rekomendasi smartphone buat kalian yang cari HP di Lebaran tahun 2025 ini. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh dari kita buat rekomendasi akhir tahun 2024, tapi tentunya kita sudah coba sekitar lebih dari 15 unit smartphone di awal 2025 ini. Tentunya video rekomendasi ini kita buat berdasarkan unit yang sudah kita review ataupun sedang dalam proses review yang sudah mau selesai reviewnya, sehingga bisa kita rekomendasikan. Mungkin ada beberapa smartphone yang kita masih belum sempat review dan kita cut off ini pertengahan Maret 2025. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada smartphone baru yang belum kita sempat review juga, belum bisa masuk rekomendasi, ataupun misalnya kita baru terima barangnya, jadi kita masih belum bisa review, jadi kita belum bisa mention juga sebagai rekomendasi. Jadi itu disclaimer di awal. Dan mari kita bahas menjadi beberapa segmen harga untuk rekomendasi smartphone di Lebaran 2025 ini. Yang pertama, kita akan kasih smartphone rekomendasi di bawah 2 juta rupiah. Kita akan kasih 6 buah smartphone yang kita bisa rekomendasikan, dan ini pasti punya segmen masing-masing ya guys. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita kasih Tecno Spark Go One ya guys. Ini smartphone yang all-rounder banget di bawah 1 juta rupiah. Yang menurut kita performanya termasuk oke, kameranya masih acceptable banget di kelas harganya, dan menarik banget sampai 2025 ini. Kemudian ada Infinix Hot 50 yang menurut kita ini adalah salah satu all-rounder HP di harga 1 juta yang 1,5-1,6 yang menurut kita sangat menarik banget. Bahkan di awal 2025 ini tuh menurut kita sangat sulit untuk mencari penantang yang terbaik di kelas harga ini ya guys. Kemudian kita juga pernah review itel S25 yang menurut kita desainnya termasuk salah satu yang cakep, termasuk all-rounder juga. Saingannya sama Infinix Hot 50 ya guys. Ini memang masalah selera lagi-lagi. Prosesornya lebih kencang di Infinix Hot 50 ya, tapi kalau misalnya kalian mau desain yang lebih menarik, ada di itel S25. Kemudian rekomendasi berikutnya adalah itel Power 70, yang dimana kita baru review juga, dan ini masih proses juga editing untuk video reviewnya, tapi kita bisa simpulkan ini adalah HP 1 jutaan yang punya baterai terawet berkat baterai 6000 mAh-nya plus power case-nya yang boleh kalian pertimbangkan kalau kalian incer HP 1 jutaan yang punya baterai terawet, ya ini itel Power 70 ini ya guys. Kemudian ada Samsung Galaxy A06 4G. Ini adalah smartphone 1 jutanya Samsung yang menurut kita masih bisa direkomendasikan buat kalian yang mau balancing antara security, performance, kemudian kameranya ya masih oke lah untuk buat foto-foto harian, meskipun memang kalau untuk video belum ada stabilisasinya. Tapi menurut kita ini software-nya ini yang menjadi penentu, dan security tambahan ini yang menurut kita lebih utamanya kalau misalnya apalagi khususnya untuk orang tua yang butuh security tambahan. Kemudian ada Poco M6 yang sudah pernah kita review tahun lalu juga. Di sini kita juga bisa bilang ini adalah salah satu HP yang punya kamera yang termasuk bagus untuk kelas harganya ya guys. Lanjut di segmen harga 2-3 juta, ini sangat banyak banget smartphone baru di awal 2025 ini. Yang pertama itu adalah Infinix Note 50 yang menurut kita ini termasuk all-rounder banget dan paling mewah ya guys, karena pakai desain frame metal. Ini harga 2 jutaan yang desainnya paling cakep, all-roundernya juga bagus, fiturnya paling banyak, lengkap lah, fitur AI yang juga lengkap banget untuk kelas harga 2 jutaan. Kita apresiasi Infinix, good job banget untuk di harga 2 jutaan kasih fitur yang seperti ini ya guys. Kemudian ada Motorola G45 yang sudah pernah kita review juga di awal 2025 ini, dan menurut kita itu adalah salah satu HP yang menarik banget ya, prosesornya juga baru ya, kemudian dia juga sudah 5G, layarnya IPS, mungkin bagi sebagian orang yang memang doyannya layar IPS daripada layar AMOLED karena takut lightsaber lah dan lain sebagainya. Menurut kita ini adalah HP yang sangat bagus banget, dan dia juga softwarenya ringan ya guys. Kemudian ada Redmi Note 14 4G yang menurut kita ini adalah HP Redmi yang kita tidak menemukan bug selama penggunaan harian ya guys. Selama kita gunakan review, itu tidak menemukan bug, dan itu lancar, smooth, dan baterainya juga termasuk besar, 5500 mAh, termasuk all-rounder. Dan kalian kalau misalnya percayanya Xiaomi, ya ini adalah pilihan terbaik di kelas harga 2 jutaan dari Xiaomi ya guys. Kemudian kita juga mention soal iQOO C9X. Ini adalah HP dengan chipset Snapdragon 6 Gen 1 yang paling murah saat ini, dan menurut kita ini adalah HP yang paling kencang di harga 2 jutaan performance-nya. Jadi kalau kalian incer performance, kemudian baterai 6000 mAh dan layarnya mau IPS, ya ini adalah pilihan yang terbaik di kelas harga 2 jutaan ya guys.
Kemudian kita juga mention Poco M6 Pro yang menurut kita termasuk balancing ya, kameranya juga lumayan oke, ada OIS-nya, kemudian ada ultra wide-nya, kemudian AMOLED, prosesornya juga termasuk oke. Menurut kita ini salah satu HP yang all-rounder di kelas harga 2 jutaan dan termasuk pemenang di 2 jutaan di rekomendasi akhir tahun kemarin ya guys. Terakhir kita mention soal Vivo Y29 4G. Memang ini akan jadi kaum pandang bening ya, kok Vivo bisa masuk, karena sekali lagi ini baterainya besar 6500 mAh yang memang terbukti banget itu bisa banget dipakai hingga 3 hari pemakaian, kita sudah buktikan. Jadi kalau kalian memang butuh baterai yang besar, baterai yang badak dan awet, menurut kita ya Vivo Y29 4G ini itu bisa jadi pilihan di harga 2 jutaan. Kalau ditanya overall pilih mana, ya kembali lagi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian butuh performance, ya silakan ambil iQOO C9X. Kalian butuh all-rounder yang balancing semuanya, Poco M6 Pro bisa jadi alternatif. Kalian mau desainnya mewah, kemudian chipsetnya yang paling baru, ya nggak baru juga sih, G100 itu sebenarnya rebranding dari G99. Dan kalian mau fitur wireless charging, ya ambil Infinix Note 50. Di sini kita juga baru pas video review ini kita baru beli barang, ada Tecno Camon 40 itu juga menarik. Nanti kita akan buatkan reviewnya juga, nanti kemungkinan baru bisa kita bahas untuk masuk list rekomendasi mungkin di akhir tahun ya guys. Tapi untuk sekarang belum bisa kita masukkan karena kita belum review, takutnya softwarenya belum stabil dan lain sebagainya. Jadi ya kembali lagi sesuaikan kebutuhan kalian. Lanjut kita bicara soal sektor 3-4 juta rupiah. Ini semakin banyak juga pilihannya. Tapi jangan sakit hati kalau tidak masuk di list rekomendasi ini, karena itu subjektif dari kita sendiri. Yang pertama adalah Poco X7, yang menurut kita ini adalah HP yang all-rounder, bahkan sekarang harganya itu di 3 juta kecil ya guys. Ini termasuk sangat menarik banget. Mungkin kalian tanya, kok nggak Realme 13 Plus ya? Karena kita belum review. Lagi-lagi kita tidak bisa memasukkan rekomendasi itu kalau kita belum review ya guys. Kemudian ada juga yang menarik di sini, ada iQOO Z9. Jadi iQOO Z9 ini adalah Snapdragon 7 Gen 3 termurah saat ini di harga 3 juta kecil yang varian terdahulunya 8128, yang menarik banget, sangat worth it banget buat kalian incer performance. Kamera foto-fotonya juga bagus, pakai Sony IMX852 itu ya kalau nggak salah ya. Itu juga bagus banget untuk foto-fotonya ya guys. Lanjut kita bicara soal Redmi Note 13 Pro 5G yang menurut kita ini termasuk sangat paling powerful dari sisi kamera ya. Buat foto-foto ini termasuk bagus di kelas harga 3 jutaan. Kemudian ada Samsung Galaxy A16 5G di harga 3 jutaan. Memang pasti akan pro dan kontra menurut kita. Kenapa kita masukin? Karena dia punya jaminan update software yang termasuk lumayan panjang dan terpanjang bahkan di kelas harganya, dan juga menurut kita softwarenya lebih stabil ya, maksudnya jarang ada iklan dan lain sebagainya. Cuma memang ada isu-isu tertentu yang kalian bisa lihat reviewnya di video terpisah ya guys. Kemudian ada Poco X6, bagi kalian yang tidak mau Poco X7, ada Poco X6, dia layarnya masih flat, masih ada jack 3,5 mm, pakai prosesor Snapdragon 7S Gen 2 ya, itu masih termasuk bagus untuk kelas harga 3 juta kecil. Kemudian ada Vivo V40 Lite 5G, ini memang kita masukin sebagai alternatif buat kalian yang memang cari all-rounder, nggak mau neko-neko sama softwarenya, kalian mau yang stabil-stabil aja dan harus Snapdragon, ini adalah salah satu pilihan yang oke untuk kelas harganya, meskipun bukan yang terkencang, bukan yang terbagus-bagus banget, tapi overall ini menurut kita masih layak untuk dibeli di Lebaran 2025 ini. Lanjut kita bicara soal HP 4-5 juta rupiah. Yang pertama ada Vivo V30, di mana ini smartphone yang sudah turun harga di harga 4 juta kecil. Dan kalau kalian beruntung, kalian bisa dapat di 3,9, 3,8. Tapi kalau kita sarankan, kalau cek-cek aja promo, bisa dapat di 4 juta kecil. Kalau officialnya masih di 4,8, 4,9, tapi kalau dapat promo bisa 4 juta kecil. Kemudian ada Poco X7 Pro. Ini adalah HP yang terkencang ya, bahkan sampai saat ini terkencang di harga 4 jutaan, belum ada lawan. Dan kemudian juga ada Poco F6. Nah, ini Poco F6 ini juga menarik ya. Kita baru saja menemukan kemarin tuh marketplace itu bisa sampai 3 jutaan. Dan itu di TikTok Shop ya, waktu itu kita lihatnya. Dan kalau misalnya kalian memang mau cari Poco F6 ini di harga 4 jutaan officialnya, tapi menurut kita ini salah satu yang alternatif dari Poco X7 Pro, tapi pakai chipset Snapdragon ya guys. Dan itu bagus banget. Kemudian Redmi Note 14 Pro 5G. Ini adalah salah satu pilihan HP yang punya kamera yang bagus, 200 megapiksel termasuk bagus. Dan kalian bisa lihatlah reviewnya di video review yang kita sudah sampaikan juga.
Lanjut, kita punya Samsung Galaxy A35 5G. Kenapa kita masukin Samsung Galaxy A35 5G yang terkenal demam juga? Karena menurut kita ini adalah salah satu HP yang punya kualitas perekaman video yang termasuk bagus, untuk kelas harganya termasuk stabil. Jadi kalau memang spesifik kalian memang butuh untuk perekaman video, ya A35 ini bisa jadi pilihan yang oke banget untuk kelas harganya. Meskipun catatan akan mudah menghangat kalau dipakai buat lama syuting ya guys. Selanjutnya segmen harga 5-7 juta rupiah. Wah, ini segmen yang luas juga. Di sini ada Vivo V40 ya. Jadi kalau di 4-5 juta itu ada Vivo V30, 5-7 juta itu ada Vivo V40. Kenapa nggak Vivo V50? Karena kita belum review juga. Dan Vivo V40 sendiri sudah sangat menarik banget di harga 5 jutaan. Kemudian di sini ada Xiaomi 14T yang menurut kita termasuk sangat bagus banget untuk kualitas foto-foto kameranya. Itu cakep-cakep ya. Leica-nya itu kerjasama dengan Leica itu autentiknya itu bener-bener cakep ya. Kemudian ada Samsung Galaxy A55 5G. Meskipun saat video ini kita buat itu sudah ada A56 5G dan masih masa pre-order, tapi menurut kita A55 5G ini termasuk salah satu HP yang sangat menarik banget untuk kualitas kamera perekaman videonya, termasuk all-rounder juga, dan termasuk lebih baik daripada A35 juga ya guys. Lanjut ada Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus, yang dimana di sini kita masukin yang varian terendahnya saja, jangan ambil yang varian tertinggi karena nggak worth it untuk varian tertingginya. Kalau kalian mau varian tertingginya, langsung saja ambil Xiaomi 14T aja daripada Redmi Note 14 Pro Plus. Tapi kalau kalian Redmi Note 14 Pro Plus, ambil yang 5 juta kecil aja, yang 8256. Menurut kita sudah sangat cukup banget untuk sebuah HP Xiaomi Redmi series ya guys. Lanjut kita bicara soal HP di harga 7-10 juta. Di sini kita ada beberapa rekomendasi. Yang pertama ada Xiaomi 14T Pro yang memang masih bagus banget ya. Untuk kameranya lebih superior lagi dibandingkan Xiaomi 14T reguler. Cuma memang mudah menghangat aja kalau dipakai lama ya untuk intensitas foto ataupun video. Kemudian ada Zenfone 11 Ultra di harga 7 jutaan yang merupakan HP dengan chipset Snapdragon 8 Gen 3 ya, yang termurah ya saat ini. Kemudian ada Samsung Galaxy S24 FE yang pecinta Samsung ini HP termasuk all-rounder, tapi agak mudah menghangat kalau dipakai buat kerja berat. Kemudian ada iQOO 13, ini adalah HP gaming yang terkencang ya dan termurah, pakai Snapdragon 8 Elite ya guys, dan dingin. Dan ini satu-satunya HP yang bisa Genshin sampai 120 fps secara interpolasi. Jadi dia bisa tembus sampai 120 fps waktu kita benchmarking bermain game. Satu-satunya HP Android sampai saat ini ya guys yang bisa kayak gitu. Kemudian ada Oppo Reno 13 5G yang kita apresiasi punya fitur IP69 yang dimana itu langka di kelas harganya. Dan itu bisa underwater ya. Kecuali iQOO 13 tadi sudah juga bisa IP69, tapi ya lebih murah di Oppo Reno ya dibandingkan iQOO. Itu sih guys. Lanjut untuk smartphone di atas 10 juta, ini termasuk minim juga untuk kita review, di mana rekomendasi pertama kita yang satu-satunya yang sudah pernah kita review dari iPhone adalah iPhone 15. Itu adalah HP yang bahkan kalian bisa dapatkan di 10 juta kecil ya. Sekarang ini itu adalah HP iPhone yang termasuk sangat menarik banget ya. Namanya iPhone ya pasti menarik, cuma memang catatan mudah menghangat ya guys. Kemudian ada Vivo X200 yang menurut kita ini termasuk menarik ya untuk kelas harganya. Punya kamera yang cakep ya. Meskipun ada catatan buat software-nya, kalian bisa lihat di video reviewnya. Tapi menurut kita ini termasuk salah satu yang menarik banget untuk HP flagshipnya Vivo. Kemudian ada Oppo Find X8. Ini adalah HP Oppo yang sampai sekarang, bahkan di bulan Maret ini kita masih gunakan selama 4 bulan itu. Dan software-nya benar-benar kita apresiasi, good job banget, all-rounder banget. Kamera telefotonya itu juga bagus, 120 kali. Telefotonya itu cakep ya. Kemudian ada juga Samsung Galaxy S25 series, S25, S25 Plus, S25 Ultra yang lagi proses kita review ya saat ini. Tapi itu memang hasilnya termasuk bagus. Sudah tidak perlu diragukan, secara spesifikasi juga bagus, kameranya juga termasuk bagus. Tapi tunggu reviewnya, nanti kita akan bahas di video review terpisah per masing-masing unit ya guys. Dan tunggu aja, tapi kalau itu bisa kita masukkan rekomendasi di video rekomendasi ini ya guys. Terakhir kita ada review Samsung Galaxy Z Flip 6 yang kita sudah review juga tahun lalu. Itu termasuk HP flip yang sangat menarik banget untuk kelas harga di atas 10 juta rupiah. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah video rekomendasi ini membantu kalian untuk memutuskan pembeliannya? Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Nanti kita akan coba jawab semaksimal mungkin. Kalau misalnya sudah pernah kita review tapi tidak bisa masuk rekomendasi, itu karena
itu bukan yang terbaik dari pilihan yang kita sudah sampaikan. Dan sekali lagi, ini adalah pandangan subjektif yang bisa jadi berbeda tiap orang. Kalau kalian punya list rekomendasi smartphone kalian, silahkan tulis juga di kolom komentar. Siapa tahu itu akan berguna buat orang lain juga. Dan kalau misalkan tertarik beli HP-HP yang kita rekomendasikan, jangan lupa cek keranjangku yang ada di YouTube Shopping ya guys. Kemudian atau kalian bisa cek juga linknya ada di deskripsi video. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys? Bye-bye!